Satu lagi. Oke, Iren udahan aja, dia aja terus ya. Dia gaya keren gak? Ayo duduknya enak nggak? Kalau nggak enak aku ganti kursinya ya. Enak ya? Oke ya? Lu, oh lagi ada ambeien, oh cantik-cantik ambeien ya. Iya. Oke, pas gua. Berani Pak, ribut pasti Pak. Oh iya. Tuh. Ini bisa ngomong, Iren nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Iren tuh cuma bisa minta tolong kalau ngucapin ulang tahun. Ada satu hal yang terjadi. Karena lu sering ngomong, ada yang minta ulang tahun, gak ada yang pernah minta lagi sekarang. Tapi mintanya di luar studio dia. Ya. Dia minta di luar studio, ya. Oh, jangan kayak gitu, Iren. Oke, kasihan. sekarang ini kalau tadi aku bilang katanya kan memang ada kalimat atau kata-kata dari suami dari mantan istri kamu saat ini untuk kamu. Dan kira-kira apa? Ini dia. Kita tabayun aja. Kita ketemu empat mata. Laki-laki yang dinilai kayaknya lebih pakai otak dibanding mulutnya. Oke. Jadi diajakin ketemu empat mata. Empat mata ngobrol baik-baik Iya. tanpa Gimana media kalau dan menurut Gali lain-lain. sendiri? Ya kalau mau diajak tabayun, ayo. Kalau gue sih siap-siap aja, silahkan dikondisikan, ya kan. Ini, tahu dulu. Orang yang baik. Ya kan, silahkan. Tapi tolong jangan melebar kemana-mana. Yang dinamakan laki-laki tuh yang dipegang apa tadi otaknya kata dia. Kalau menurut gue harus dijaga sopan santunnya. Lu aja mau kawin kagak komunikasi sama gue, bro. Iya. Kata orang Jawa kan harus kulawun-lawun juga. Gitu aja. Jadi waktu mantan istri menikah nggak bilang sama kamu? Harusnya kan sebagai kita sebagai laki kan, apalagi kan misalnya sebagai public figure kan pernah ketemu ya kan satu senator dulu. Ya kan harusnya dia, bro, gue mau nikah nih gini kan dia nggak ada komunikasi. Emang buat apa komunikasi lagi sama kamu? Kan udah. Ya kan maksudnya kan istilahnya kan. Tenang say, dia belum jawab. Ntar lama-lama durasi gua habis buat teriakan lo doang. Terus? Ya kan buat apa-apa juga kan di situ kan ada anak gue, dia selalu tiduran dengan anak gue. Ini gue bukan bapak sambung, bapak kandung, itu kan dipegang anak gue. Jadi lebih ke anak. Iya dong, bukan ke mantan Gua pikir istri. gara-gara mantan istri lu nikah lagi lu masih jealous. Enggak, ngapain. Udah sekarang dia, gue. Oke. Mendingan gue foto bareng mau tuh mereka tuh. Iya, mau dia mau. Mau pasti. Oke, sekarang gini. Tadi adalah kalimat dari Sony buat kamu. Ini bagaimana dari kamu buat Sony? Mau ngomong apa sama-sama? Yang tadi kan? Yang tadi? Heeh. Yang tadi, bro lu aja nikah nggak izin lo gitu. Itu. Kalau gini diulang lagi, tadi Karena rame banget. cadel Ya. jadi susah ngertinya. Jadi gini, Oh. kalau mau tabayun, ayo silahkan dikondisikan. Silahkan ayo kapan ayo. Puter-puter om. Terus habis itu juga lu juga bro, kalau sebagai laki-laki kan lu bilang pakai otak, jangan pakai mulut. Lu juga kalau sebagai laki-laki harus ada sopan santunnya, di situ ada anak gue yang lu pegang tuh anak gue. Lu harusnya sopan santun sama gue, gue komunikasi nih misalnya, bro, gue mau nikah dulu gitu. Tapi pertanyaan gue gini, itu anak, lu bicara tentang anak. Kalau gue boleh tanya lagi, lu memberi nafkah nggak tiap bulannya? Membagi kok waktu itu membagi masih jalan kok. Jalan, nggak ada masih masalah. jalan terus. Nggak ada masalah. Kalau untuk jalan. sekarang kan memang udah enggak. Karena kan Oke. terakhir kan memang kalau dibuka lagi kasus yang lama itu kan memang Gali kan sudah melaporkan ke KPAI, ke Komnas Anak gitu kan untuk dia meminta haknya sebagai ayah bisa bertemu dengan anak. Tapi kan hasil putusan dari pengacara mantannya itu kan bilang Gali kalau mau ketemu anak harus memberikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan selama sebelum melahirkan gitu loh. Nah, padahal kan di situ kan di putusan pengadilan kan tidak dijelaskan gitu Ya. loh. Gali ketemu anak harus membayar sekian atau Gali harus menafkahi sekian juta tiap bulan kan memang tidak ada seperti itu. Jadi kan pada saat itu kondisi Gali memang lagi nol banget gitu loh. Tapi setelah pacaran sama aku memang ada kok kita nyimpen chatnya ya. Gali nggak boleh ketemu anak, nggak percaya sama ibu tiri. Kalau ketemu anak cuman boleh 1 jam aja, itu juga di taman. Itu ada semua bukti-buktinya di kita.
Oh, oke. Oleh karena itu, karena waktu itu pada saat itu masih perseteruan, akhirnya diundang sama partnerku juga, lawyer dari Gali juga untuk ketemu langsung gitu kan, tapi dia malah tidak mau gitu. Akhirnya ya udah putus komunikasi di situ, mereka ganti nomor telepon gitu loh. Bor, kan kalau tadi dia bilang kalau mau nikah lagi harus izin sama mantan suami. Ah. Berarti gue kalau mau nikah lagi harus izin lagi mesti botak. Puing. Ayo. Ayo. Padahal gue nggak ke lu, gue kesini. Lu kenapa jadi panas sendiri? Gue jadi kepikiran. Nah, kalau gue nikah lagi apa perlu gue izin? Wih, halang. Oh, berarti ini ekspresi mantan lu nggak mesti izin sama lu. Ini kali. Ini. Kalau gue, Beda mungkin. Iya, iya. kan setiap orang beda-beda. Kalau kayak gue sama mantan suami gue ketika gue married sama Gali, karena kan hubungan gue masih baik. Baik. Jadi sampai hari ini pun kita kemarin lebaran juga ya. Wah, Kita jalan-jalan keluar kota bareng. Terus kita nginep di hotel barengan sama istrinya sama mantan suamiku gitu loh. Jadi benar-benar anakku itu walaupun kita udah divorce Tergantung dari orangnya masing-masing. tergantung dari orangnya masing-masing. Karena aku menyadari orang tua itu tidak boleh memisahkan kedua kasih sayang terhadap anaknya gitu loh. Jadi maksudnya Enggak, biarlah. tapi gimana dulu? Bapaknya gimana dulu? Tergantung Kalau bapaknya. Oke, seandainya keinginan Sony itu kan adalah ketemu sama Gali. Kalau mungkin salah satu di antara kalian yang komunikasi duluan pasti agak susah. Iya. Tapi bagaimana kalau Brownies menjadi medianya, boleh nggak? Oh iya, Oh iya, 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 dengan sangat senang ditunggu hati. banget. Boleh ya? Iya, bagus Oke, dong. mungkin Serius Oma lu pikir-pikir dulu deh bentaran. udah oke kan? Oma Udah lu oke jangan kan? bercanda dong, Oma. Ya, nggak ada walkout ya bintang tamu ya. Oke. Walkout. Oke, dan Gak ada kita walkout panggil. ya, Say. Oke. Gak ada walkout ada. ya. Kali Jadi, segi Makin nggak berenang di walkout. sini. Jadi karena ini adalah acara live, jadi segala emosi dan apapun tolong Profesional. ditahan. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Sony Septia. Thank you, bro. Hei, bukan kurang tampan, kurang tinggi. Barusan lu ngomong kurang apa? Kurang tinggi. Son, piye kabarnya Son? Baik. Ada kabar. Lu Sony, bukan yang suka nyanyi, Mama main serong. Juter. Oke. Sana, Son, Mas. ini Sana, Mas. kok nggak salaman sih? Sini mas, Sama. sebelah Gali. Kalau silakan. Iya, diselesaikan. Cowok sama Mas. cowok kita sini dah. Ini udah keren banget tuh. Mau ngomong apa? Ayo mau ngomong apa? Lu ngomong apa berdua? Mau ngomong apa? Gue sih nggak perlu ngomong apa-apa. Asik. Buat gua, cowok itu lebih banyak tindakan daripada kata-kata. Itu aja. Cowok lebih banyak tindakan daripada kata-kata. Untung gue di tengah, ngerti nggak? Terus? Bisa baik lu. Kenapa sih kalau lagi ngomong nggak mau ngeliat Ke Gali kenapa? Hah? Kan ada Gali, kenapa lu lu nggak ngeliat? denger ya? Aduh mohon maaf, aku sukanya yang Maaf. manis. Aku sukanya yang manis-manis, bukan yang asin-asin. Mas. Itu buka ketutupan kuping itu. Nah, biar kedengeran sedikit. Oh nggak apa-apa, kuping ketutup tapi hati kebuka.
Kayaknya si Wendy gak suka sama Gali beneran kayaknya ya. Kok gue jadi dia gimana sih? Kayaknya bener-bener ambil momen ya. Iya, Oma. kayaknya ngambil momen deh. Itu kayak ungkapan-ungkapan bener deh itu. Karena sebenarnya di skrip nggak ada dia jadi Sony Nggak ada, Oma. nggak ada. Ini dia buat-buat sendiri. Iya, jadi di skrip itu nggak ada. Ya, sini lo. dia yang minta. Oh ada. Ada. Ifat nih suka jaga-jaga perasaan deh. Oke, ini mau ngomong apa lagi nih Tangannya Gali? kenapa sih masuk kantong Iya mulu? masuk Kenapa kantong mulu tangannya. Hah? Tangan Tangannya kenapa ngapain sih masuk dari kantong tadi? mulu? Aduh, saya lebih baik tangan saya masuk ke sini daripada saya ngetik terus komentarin orang. Ya kan? Terus ya kan? Ya kan? Kayaknya dia emang gedek beneran, Oma. Setiap ngomong apa jawabannya pedes, ngomong apa jawabannya. Berarti dari hati, Wendy. Gimana sih? Katanya gue suruh jadi... Baru kali ini Wendy mainin peran tapi bener-bener mulutnya tuh bener-bener tajam gitu. Gue nggak nyangka. Gue Terus gue harus gimana? Gue harus manis-manis. Gitu. Enggak. coba manis dong. Manis Coba dong. Hai. Udah. Dari semua peran Wen, itu yang paling dapat, ngerti nggak? Iya, iya. Oke, kalau ngomongin tentang yang lain-lain, kalau Barbie sendiri lo ngelihatnya ini masalah Gali masih terus jadi pemberitaan banyak orang. Ya karena terlalu banyak orang yang ikut campur ya. Karena gini, orang kan nggak tahu hidup mereka pada saat bersama seperti apa. Emang kenapa sih pada saat bersama? Ya itu kan hanya mereka yang punya hak untuk mengetahui kan. Karena kan urusan dapur rumah tangga orang. Kalau aku juga kan nggak bisa ikut campur. Apapun yang Gali rasakan ya mungkin itu yang dia utarakan. Tapi kan spesifiknya menjadi sebuah bola panas yang terus-terusan digoreng gitu kan. Akhirnya kan satu ya akhirnya jadi terlalu mendiskreditkan orang gitu loh. Karena jadi apa ya contoh akhirnya kan opini itu digiring untuk kelamin lah sebagainya dan lain-lain gitu. Kasian gitu kalau aku sih miris ya. Karena kalau itu tiap hari diperpanjang terus ya kan apalagi opini terus gitu kan akhirnya yang tersinggung juga jadi wanita seluruh Indonesia. Padahal kan dasarnya dari Gali gitu loh. Harusnya ditelaah lagi kata-kata itu gitu loh. Orang dia sendiri nggak spesifik kenapa kita wow gitu. Nah inilah harus dasari budaya yang cerdas sih menurut aku gitu loh. Menanggapi sesuatu karena kan bahasa Indonesia itu satu kalimat lain makna. Jadi jangan Banyak asal maknanya. ya banyak gitu lain maknanya banyak makna. Jadi ya jangan terus-terusan opini itu digiring terus gitu kan akhirnya orang yang ya sekarang kasihan kan karena kita juga sebenarnya dari awal nggak mau diwawancara ya seminggu loh gitu loh. Terus dari pihak sana kan juga udah cukup diam gitu loh. Itu kan haknya dia juga gitu. Tapi kan terus-terusan ada orang-orang lain meluas gitu jadi apa ya miris sih. Oke, jadi intinya adalah Nggak ada dapat nasi kotak gitu. Ntar. Oke, nah sekarang ini aku punya tayangan kedekatan antara King Fast dan Sony. Coba kita lihat ya sama-sama ini dia. Sini sayang, yang benar. Sesayang apa sih sama Dedi? Sayang banget ya? Iya. Dedi kalau di rumah kayak gimana? Suka main apa? Main bola. Main bola. Nemplok lagi. Main bola. Oke, Gali, terakhir komunikasi sama Fast kapan? Terakhir 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun yang Udah lalu. 4 tahun yang lalu. Pernah ketemu di sebuah acara ya waktu itu. Kamu cerita. Pernah ketemu di satu acara emang Di red carpet. di red carpet gitu kan, dua-dua red carpet ya. Gua nggak bisa ngelihat dia karena ngelihat Fast karena Fast waktu itu agak diputar kepalanya gitu. Agak ditutup-tutupin ya. Gue juga pada saat pas-pasan karena waktu itu kan namanya red carpet agak jauh kan. Gimana gue mau ngelihat dia juga nggak bisa ngelihat gue gitu. Tapi kalau dari Gali sendiri rindu nggak sama Fats? Ya kalau dari ya perasaan pasti kangen lah, pasti rindu lah gitu. Gak bisa dipungkiri, bahkan waktu tanggal, kalau bisa dilihat di vlog gue sebelumnya, kita pernah datang ya, kita pernah datang ke rumah, kenapa gue bawa kamera, karena sebagai saksi nih,
orang-orang pada bilang gue nggak pernah mengunjungi. Pada waktu itu gue bilang sama satpam, Pak ada nggak di rumah? Pergi, katanya. Ya udah karena gue juga mau mengunjungi, masuk aja kan, masuk ke rumah. Begitu nyampe di rumah itu pintu kebuka. Tapi begitu gue panggil nama Mbak, Fas kayak gitu, nggak ada yang keluar. Bahkan tetangga sebelah udah pergi dari tadi, tapi pergi dari tadi kok pintunya kebuka. Dan ada kehidupan di atas gitu. Cuman waktu itu gue nggak mau naik ke atas. Kenapa? Karena ya istilahnya nggak ada orang yang nerima di rumah gue, takut nantinya ada salah-salah, misalnya ada kehilangan barang atau apa, gue disalahin. Sebatas di depan rumah. Dan gue ada videonya. Nah, karena netizen itu kan terlebih melihat gue itu sekarang, opini gue yang sekarang itu bukan ngelihat opini-opini gue atau video-video gue yang zaman dulu gitu. Makanya istilahnya di sini sebagai netizen yang baik ya kalau pengen ngelihat gue tuh imbangin dengan pemberitaan gue yang lama. Ya, tuh, jangan yang sekarang doang. Jadi terkadang kamu bisa menyimpulkan bahwa netizen di luar sana tuh ngelihat kamu cuman kayak luarnya doang. Gitu. Dalamnya apa yang terjadi sesungguhnya tuh mereka nggak tahu. Mereka harusnya memflashback yang ada di YouTube itu dari 2015 sih. Ya, Oke. Sekarang ini ngomongin tentang digital ini kan eranya digital itu makin melebar, makin meluas ya. Untuk Gali sendiri seandainya nanti Fas melihat video ayahnya, dalam video itu ya walaupun tidak menyebutkan nama ya, apa yang kamu mau jelaskan sama anakmu? Ya kalau misalnya Fas juga harus melihat juga video-video dia yang sebelumnya, video ibunya juga gitu. Karena di situ juga waktu kita mau istilahnya waktu itu kita mau damai gitu kan, mau mediasi antara kedua pengacara, bahkan di situ dia bilang menyinggung secara fisik cantik-cantikan mana saya dengan pasangan Galih yang baru gitu kan. Itu kan udah melebar kemana-mana. Padahal ranahnya di situ kita berdua ya kan sama tim pengacara pengen mediasi doang. Bahkan di situ ada saudaranya yang bilang ya kan, kakaknya bilang oh itu pacarnya Galih, bukannya itu bukannya itu tantenya Galih. Nah itu begitu gua ngomong ikan asin aja heboh, kenapa mereka nggak heboh gitu? Kalau gue sih lihatnya begitu. Karena dulu kan aku belum seviral sekarang gitu loh. Makanya kan semua berita kan berkaitan. Coba kalau yang ngomong orang biasa gitu atau artis tapi bukan artis yang lagi viral, pasti nggak akan rame juga beritanya digoreng kayak gini. Karena lu memang berita apa aja yang lo lakukan jadi selalu viral. Jadi viral, rame. Akhirnya jadi korek-korek Oh iya, karena kan akun-akun juga apalagi akun-akun gosip kan, akun-akun haters gitu kan. Enak banget followersnya naik, yang akhirnya mereka segala macam sempak lah yang akhirnya dia dapat endorsan yang gitu-gitu kan. Oke. Nah justru kita ada tanggapan dari Fairuz yang akan tayang di Brownies Jalan-Jalan nanti. Ya. Oke, hari Minggu ya tanggapan Fairuz tentang... Hari Minggu tanggal 30 ya Pat? Iya, hari Minggu. Iya. Tanggal 30 Oma. Jam 1, iya. Oke, dan apa tanggapan Fairuz? Aku punya cuplikannya. Ini dia. Kalau gue boleh tahu, dulu lu sama yang dulu juga tinggal di sini? Waktu itu kita punya. Tapi ini rumah siapa dulu? Dulu ngontrak Kak. Uang barengan? Enggak. Barengan sama dia apa lu doang? Oh, jadi rumah ini lu yang bayar? Kontrakan ini? Kontrakannya aku yang bayar. Setelah aku nikah sama Sony, akhirnya rumah ini dibeli sama Sony. Oh, tuh akhirnya. Jadi sama yang dulu lu cuma dikontrakin, sama yang ini lu dibeliin. Tapi belinya tuh masih Maaf, nyicil. Saya juga nyicil, cuman kan kesannya kita punya aja. Oh, iya. Itu mah biasa. yang waktu dulu apa dikontrakin, aku yang kontrak, aku yang bayar, aku yang bayar. Oh. Aku yang bayar. Leasing juga rumahnya ngejar-ngejar leasing. Oke. Puspare ya Oma? Puspare, udah deh. Pokoknya intinya adalah itu promo nanti Minggu tayang, ya. Oh gitu. Nanti tayangan fullnya nonton Minggu, hari ya. Minggu. Nanti kita undang lagi Selasa, jawab lagi. Gali kayak ada yang gatel nih kayak Apa? pengen ngomong. Kenapa? Gini ya, gue sih meluruskan aja. Ini lucu banget. Bahkan waktu itu, gue masih inget. Kamu pernah ikut kan ke notaris kan? Iya. Nah, ke notaris untuk menyerahkan itu rumah, gue serahin atas nama. Ya, gue serahin nih harta ini buat si Fairuz gitu. Gue serahin di notaris dan dia ngikut juga ke notaris. Berarti kata siapa itu yang dibayarin baru hubungan sama Sony baru dibeli itu rumah itu bohong gitu. Terus yang kedua juga sempat kemarin dari bank nelfon gue juga, Pak itu tagihannya belum dibereskan katanya. Berarti kan tahu sendiri gitu KPR-nya berapa lama lagi dan pernah sempat macet dan yang nelfon ke gue gitu. Bahkan terus juga banyak banget deh pokoknya. Mobil juga sama juga gitu.
Itu Teleponnya sampai ke gue. nunggak di Bank BCA. Jadi Itu kalau Gali yang dikejar-kejar. gue yang dikejar-kejar gitu. Yuk, tenang kalau sama gue nggak punya utang yuk. Alhamdulillah yuk. Tenang ya yuk. Utang KTA juga Tenang masih. ya yuk ya. Oh, gue mah utang sama tepung, tapi kan akhir bulan bayarnya. Iya bisa gitu ya Oma. Schedule itu by schedule. Ya gue mah ada sih Oma, bahan-bahan mama ada, bahan Kan payet. gue bayar per bulan, kalau per 2 minggu ribet kan Iya, hitungan bahan tepung. payet, mote ada sih Iya Oma. ada gue, tapi akhir Ada, bulan. Ntar gue cek-cek lagi bonnya deh. Untuk para supplier gue per tanggal 28 pasti masuk lah pokoknya. Tenang lah pokoknya ya. Pokoknya bisa jelasin, itu sebenarnya yang rumah itu DP-nya dari mana, mobil itu DP-nya dari mana harusnya ditanyain. Oke. Ntar lu ke rumahnya lagi deh syuting. Aduh siapa ya? Ah? Udah ntar dulu. Gue dagang ayam dulu ya. Oke. Ini sekarang aku panggil bintang tamu berikutnya. Kita panggil ini dia, Rosa Meldianti. Kenapa ya? Kalau lihat Cinderella kok kayak begini semua ya? Nanti kita akan wawancara dengan Cinderella. Sesaat lagi saya kemana-mana tetap di Brownies Obrolan.